Sampai ke Jakarta benar-benar makan sehari 2 kali dan ngekos di 2 kali 3 kali, nggak, jangankan AC, kipas angin aja nggak ada. Nah, langsung sampai Raisa kemarin datang ke Jember bantuin, itu isinya nangis, dia JR aja nangis. Dan kita nggak tahu kan meninggalnya kapan orang. Nih, jangan ngomong gitu. Hai Besti, salam kenal, aku Marlen Hariman, aku profesional makeup artist. Selamat datang di program baru aku, Marlen Beauty Lab. Yeay. Di sini kita bakal seru-seruan ngomongin all about beauty dan tentunya cerita seru dari guest star yang akan datang. Sebelumnya subscribe dulu YouTube channel Bun Lifetainment biar makin banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Jadi kita langsung invite guest star kita, Bubah Alfian. Yeay! Aku pernah datang gini. Oh, iya. Sosok datang. Pura-pura. Jadi ceritanya dia telat 2,5 jam. Sorry, bawa asap. Ya. Jadi gimana Bubah, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Marlen. Oh, miss you. Miss you more. Biasanya kita bareng terus, karena Kak Marlen itu nggak bisa hidup tanpa aku. Oh iya, dulu Libra nggak bisa hidup tanpa kita dari Gemi. temenan berantem, ya kan? Iya. Itu Saudaraan kisahnya. sekarang, adik kakak. Terus Tapi aku lebih akrab sama suaminya Kak Marlen sekarang. Kok takut ya? Gimana Bubah? Berita akhir-akhir ini gimana? Mau nanya hidup. Hidup ya gitulah. Udah, kok mau nangis? Kamu nangis? Nah next tuh. Yes. Nah Bubah coba ceritain, meskipun gue udah tahu sebenarnya ya, ceritain ke semua, kepada ini Bun. Dulu gimana sih awal mula lo jadi makeup artist? Aku ngadepnya ke sini aja ya, kalau ngadep ke Kak Marlen pasti nangis. Karena nggak punya kakak, jadi kalau Kak Marlen itu udah kayak kakak. Jadi Bubah ini makeup artist dari Jember guys. Jember, Jawa Timur, kota kecil. Jadi dulu kali pertama memutuskan untuk jadi makeup artist itu sebenarnya dulu belajar di Jember Fashion Carnaval, tempat di mana organisasi yang super keren banget di dunia. Dan sekarang aku handle di sana. Itu tempat kita menempa dan mempelajari berbagai macam hal. Banyak yang mikir, oh ikut Jember Fashion Carnaval ternyata dijadiin sebagai costume maker. Ternyata enggak, di sana itu dijadiin sesuai potensi kita. Nah, alhamdulillah potensinya banyak Kak. Ya, sombong. Enggak. Saya mempelajari banyak hal, make up, rambut, bikin kostum, terus juga budaya juga, terus gimana caranya bikin kostum dari barang bekas, terus juga memanfaatkan sesuatu. Kayak gini loh, kita itu diajarin untuk ada di satu box kosong, bertahan hidup. Di Jember itu seperti itu, makanya sekarang alhamdulillah sukses banget dari biasanya yang nonton tuh 200.000, kemarin tembus sampai 2 juta orang. Dan alhamdulillah banyak selebriti yang kesana. Semoga nanti Kak Marlen bisa kesana. Amin. Terus tadinya Bubah itu kan hairdo awalnya kan, Bah? Hairdo dulu, terus di majalah dulu, abis itu baru mulai make up. Di majalah tuh sering diajak Mas Dirman, Mas Rian Ogilvy, Lizzy Para sekarang udah punya brand ya kan? Sama siapa namanya? Brand pertama lagi. Dulu kan Lokal Produk. Sama ini Adrian sudah pernah Dipa. Terus kalau Bubah pernah ngerasa takut nggak sih masuk ke jalur makeup ini? Kan lo cowok nih, dipandang sebelah mata nggak apa nyokap lo gimana gitu? Zaman dulu di kampung lebih parah Kak. 2006 belajar make up, 2007, 2008 itu buliannya itu dari keluarga sendiri malah. Kamu jadi bencong ya gitu. Kalau misal belajar make up itu ngebulinya di pengajian. Ada saudara yang pengajiannya saudara yang meninggal, malu banget sumpah. Saya cuma bisa diem, terus ya udah, alhamdulillah. Kayak gini juga sih mikir, kita kalau susah kan saudara pun belum tentu bisa bantu ya. Kita makan sendiri ya udah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan udah, nggak usah. Kira-kira sukses kan? Saya belum mendefinisikan saya sukses Kak. Alhamdulillah dikenal orang tuh bonus. Gak ada kerjaan, kalau sukses tuh belum, karena impian saya masih panjang, masih banyak juga. Saya pengen ngabdi juga untuk Indonesia, makanya sekarang ada di industri pageant, karnaval. Kalian tahu sendirilah, suka ngomel tengah malam tiba-tiba ngechat, Bubah beli rumah, Bubah ini gitu, duitnya habis buat ya kan, Indonesia. Kita kan sebagai teman harus mengingatkan selama lagi masa produktif, beli rumah, pakai supir, ini ngasih nyetir sendiri, ya kan? Supir kemarin ada, cuman sekarang udah desain, udah 5 tahun. Jadi masih nyetir sendiri. Kadang-kadang ada supir harian kalau hari ya kadang Bubah Sabtu itu Minggu. tuh apa ya, nggak tidur. Aku kan jadi temennya kan kita khawatir ya kayak, Bah, ayo dong. Kak Marlen tuh ada di 3 Instagram aku. Dan dia cuma punya 1. Jadi Bubah ini tuh aku bilang tuh dia tuh punya potensi yang menurut aku besar banget dan nggak semua makeup artist tuh kayak dia gitu loh. Kalau misalnya aku kan misalnya kayak ya udah sukanya wedding, sukanya
udah ada bagiannya gitu. Kalau Bubah tuh menurut aku tuh dia punya talenta yang besar banget dan best Kali banget. pertama dia muji aku. Loh, aku sering bilang loh. Ya Kak Malen tuh paling baik. Kita pernah berantem juga dulu, suka diiniin sama Kak Malen, habis itu baikan. Tapi satu Karena hal. pertemanan ya kan. Pertemanan, tapi satu hal. Tapi berantemnya kan bukan berantemnya Iya, gimana iya. Kak. Kak Malen itu gini, Kak, pernah ada, ini baru-baru ini selama 2 tahun ini, kita ada kerjaan jadi representasi Indonesia untuk keluar Oh iya, dari betul. brand sini. Terus sama-sama nanya, ada Kak Malen nggak? Gitu. Oh iya, aku Mau juga dong. bilang, aku Dia mau juga pergi nanya. kalau ada Bubah, kalau enggak aku nggak mau. Ini kalian kenapa sih katanya? Jadi kita berdua yang berangkat 2 kali ya Kak ya? Iya 2 kali gitu. Terus, nah kalau nggak jadi makeup artist, lo tuh dulu mau jadi apa sih? Penyanyi. Tapi sadar diri suaranya Oh, Afgan nggak bagus. kali ya? Nggak, AA Raffi. Jadi penyanyi suaranya nggak bagus ya AA kita. Nggak, kalau nggak jadi penyanyi mungkin, nggak jadi penyanyi, nggak jadi makeup artist mungkin punya salon yang paling dekat. Terus juga dia jadi Tapi Bubah desainer. sekarang punya salon kan? Ada salon. Terus kalau enggak main film, bikin film. Tuh, dia tuh talentanya gila sih guys. Best menurut gue. Oh. Baik kan? Baik. Terus apa momen... Kok merah leher itu Kak? Ah yaudah, alergi. Apa momen paling mengubah hidup Bubah secara pribadi? Momen paling merubah saya. Ketika saya ke Jakarta, di sini biasanya hidup enak di rumah, semuanya ada. Mama itu kayak Sampai Jakarta kita pernah struggling. masa-masa susah banget, struggle itu keluarga tuh pernah sampai mau makan tuh jual baju. Tapi ada juga masa-masa kayak, Ma mau beli mobil ini dong, mau beli handphone ini dong. Itu langsung ada, nggak nunggu hari. Langsung mau yang mana gitu-gitu. Sampai ke Jakarta, benar-benar makan sehari 2 kali. Dan ngekos di 2 kali, 3 kali, nggak, jangankan AC, kayak pas angin aja nggak ada. Tempat tidur itu yang udah jeblok banget itu. Tapi waktu itu parahnya, saya bersyukur banget. Karena di sana sejak hari pertama ke Jakarta itu, banyak ketemu orang-orang yang baik banget, banyak kerjaan, terus juga ketemu Laura Mulyadi yang saya ngefans banget dari dulu, Raline Shah, terus juga Nadia Hutagalung gitu Kak, Anggun. Benar-benar merubah semua ya, semua mensupport Bubah, ya kan? Gitu. Bubah tuh banyak dicintai orang-orang loh guys. Terus kalau apa yang paling Bubah syukuri dari menjadi bagian di dunia makeup artist ini? Di dunia entertainment Banyak ya Kak. kenal orang pasti juga kan? Dikenal orang alhamdulillah, dan kenal banyak orang, terus juga punya privilege kalau mau apa bisa langsung minta bantuan sama Teh Ocha, sama AA Raffi, Nagita, Mama Gigi, Kak Malen, Raisa, segala macam gitu. Bisa langsung, sampai Raisa kemarin datang ke Jember bantuin. Itu isinya nangis, dia JR aja nangis. Terus Prilly, Kenapa dia nangis? saya yang nangis Kak, karena banyak dibantu dari awal karir. Yang kenalin ke Raisa tuh Kak Malen. Terus bisa bawa Yaya ke Jember, sehingga yang nonton itu, yang datang wisatawan tembus 2 juta orang. Happy banget. Gila hebat sih Bubah sih. Nah terus sekarang nih Bah, ini kan sekarang makeup artist banyak banget, tren makeup terus berubah. Nah kalau lo gimana caranya menghadapi itu? Apa lo tetap bertahan di tren lo? Apa lo tetap mengikuti tren yang sekarang? Saya fleksibel orangnya. Sama kayak trennya. gue ya Iya kan? Trennya apa yang ngikut, tapi juga jangan salah, kita juga pembuat tren ya Kak. Waktu dibully segala macam, akhirnya orang ngikut ya Kak. Dibully yang mana? Waktu kawinan Yaya, Oh semuanya, iya, semua orang iya. kan, terlalu soft gitu oh kan. iya benar. Jadi aku tuh dulu pertama kali, aku make upin Raisa buat kawinannya, aku dibully parah banget. Itu aku dibully pertama kali. Gara-gara make up kawinan Raisa nggak pangling, soft. Justru itu menjadi pembuka makeup soft kan Mbah ya? Makeup Ya soft, sekarang semuanya ikut-ikutan. Dulu ngebully, Abis sekarang dari ikut-ikutan. situ semua makeup tuh jadi berubah dari pangling jadi soft ya. Jadi soft banget sampai sekarang. Terus juga sebenarnya definisi pangling buat kita tuh beda ya Kak ya. Terus juga orang-orang tuh Kita kan manglingnya mengeluarkan versi cantik dari orang itu. bikin pangling dengan make up super soft itu susah banget. Makanya bayarannya mahal. Oh, kan sponsor. Enggak. Kalau aku bayarannya sama kayak Kamalen. Karena aku kalau mau ngasih harga pasti nanya Kamalen naikin harga nggak tahun ini. Ya selalu. Ya gitu. Terus apa pengalaman Bubah yang paling menyentuh saat merias orang? Ada di bagian terindah seseorang, terus juga ketika ada selebriti yang tadinya nggak kenal, biasanya saya lihat di TV, terus jadi di make upin saya itu sampai sekarang itu kalau misal kayak kemarin make upin Kak Rehanun
baru-baru 2 hari yang lalu untuk premier film itu masih sangat kayak, nah dulu bisa dilihat Kak Rehanun di TV gitu. Terus Kak Rehanunnya sendiri bilang, aku ngefans sama Kak Buba, katanya dia. Nangis itu momen paling ini. Terus juga yang membuat saya ini tentunya dengan kerjaan saya di makeup artist itu menyebar kemana-mana. Contohnya saya punya teman-teman akhirnya di dunia entertainment yang bisa saya bawa ke Jember Fashion Carnaval. Terus juga di bidang beauty juga, di beauty pageant kita udah dapat 2 crown tahun ini. Terus perwakilan lain tuh prestasinya tuh benar-benar ngebanggain semua. Itu benar-benar kita jadi negara super powerhouse sekarang. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara terkuat di industri pageant dari seluruh dunia. Keren banget. Buba nih emang benar-benar apa ya, dia tuh benar meletup-letup kalau lu ngomongin soal beauty pageant ya kan? Pageant sama karnaval, sama fashion. Karena di Indonesia... Tapi emang iya, Buba emang udah dia intunya fashion banget. Kalau gua kan intunya wedding banget, kalau lu fashion banget. Dan ini Kak, impact-nya tuh kadang-kadang orang nggak tahu ya. Mungkin sekarang kayak, wow ini jadi begini Indonesia. Tapi sebenarnya ini bisa kita impact-nya tuh bisa sampai bertahun-tahun ke depan. Bertahun-tahun lagi. Terus segala itu orang-orang tuh juga bisa diundang ke Indonesia. Semua wisatawan jadi ke Indonesia, devisa berbagai macam daerah tuh bisa naik gara-gara itu. Tapi didukung kan sama pemerintah, Mbak? Pemerintah makin dukung ya. Sebenarnya udah didukung, tapi saya butuh dukungan lagi gitu. Kalau bisa lebih didukung lagi. Iya, karena ini bukan cuma buat saya. Saya nggak punya tabungan. Ini buat. Tapi ya loh, Buba tuh bisa menguras tabungannya dia untuk ini acara berbagai ini. Macam hal ya. Gila sih menurut gue. So proud. Karena kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Saya juga punya tas itu dikasih orang. Sepatu ini bertahun-tahun udah sampai hitam-hitam gini. Pokoknya dia hidup sederhana yang penting, tapi passion lo emang bener-bener. Passion yang penting happy kan Kak. Iya betul. Dan kita nggak tahu kan meninggalnya kapan orang. Ih jangan ngomong gitu. Beneran, jadi impact sekarang itu kalau sisa hidup gimana caranya punya impact yang baik untuk orang lain dan negara. Betul. Nah sekarang kan banyak banget nih anak muda pengen jadi kayak lo. Nasihat terpenting untuk mereka semua apa? Jalani kerjaan kalian dengan hati, lakukan dengan hati. Betul. Terus juga mikir ke depannya nanti apa yang kalian lakukan itu juga harus ada kaitannya dengan negara kalian. Setelah itu lakukan yang lebih besar lagi. Terus punya planning dalam hidup, sama jangan pernah mikirin kata-kata orang. Cerna, jadikan hal-hal positif, ambil baiknya, buang negatif-negatifnya. Kayak gitu. Kalau Kak Marlen kan juga banyak banget nih makeup artist baru yang pengen jadi kayak Kak Marlen. Kalau wedding itu maunya Marlen Hariman, selebriti semuanya mau wedding ke Marlen Hariman gitu. Aku tuh dapat kalau wedding itu pasti Kak Marlen nggak bisa, Kak Buba bisa nggak gitu. Sumpah. Kalau Kak Marlen udah nggak bisa baru lari ke aku. Sering-sering nggak bisa Kak? Apa? Sering-sering nggak bisa. Sekarang kan jadi makeup artist kan nggak mulus-mulus banget nih, Bah. Nah, pelajaran apa yang paling menyakitkan? Belum. Pesan Kakak buat anak-anak apa? Pesan buat anak-anak yang semuanya. Buat apa? Oh, buat orang-orang yang mau yang pengen jadi kayak Kak Marlen. Ya pokoknya itu, kerjain semuanya pakai hati. Pokoknya apapun jangan ya boleh nyari duit boleh, tapi apa ya, kita tuh ya pokoknya kalau lu jalan pakai hati semuanya tuh pasti akan terbuka deh menurut aku gitu. Jangan melulu soal gue punya pride, gue harus dapat duit. Ya pokoknya benar-benar apapun kerjain pakai hati, pakai passion. Pasti lu akan terbuka semuanya jalannya. Mau kayak kami, pakai hati. Oke lah. Terus menjadi makeup artist kan nggak mulus-mulus banget nih. Pelajaran apa yang menyakitkan sampai akhirnya menjadi berkah buat lo? Banyak yang menyakitkan banyak. Dia sering menangis di second account-nya. Kayak skip ya yang ini, banyak banget, terlalu banyak. Tapi paling enggak itu gini, kalau misal kita capek cari apapun itu, saya kan orangnya extrovert banget ya Kak. Sebenarnya saya ngakuin saya itu ambivert. Jadi kalau di rumah saya suka nangis sendiri malam-malam. Nah apapun hal yang menyakitkan kita harus ngelihat itu dari sudut pandang lain. Terus juga agar kita nggak berekspektasi, nggak punya pikiran, oh ini gini ya, ini gini ya. Kita juga harus melihat dari sisi lain orang-orang tersebut yang mungkin perasaannya gimana sama kita, biar kayak oh iya memahami perasaan manusia itu ternyata begini ya kayak gitu. Luar biasa, Buba Lufian. Terus nih ngomongin permakeupan, Buba ini juga dikenal di Pageant Lovers karena makeupnya Miss Internasional, bahkan Miss Universe, bahkan Hollywood Star. Ceritain gimana bisa lo nyemplung di situ awalnya.
Oke, pertama kali itu saya suka banget dari kecil itu sama Aishwarya Rai, Oksana Federova, Miss World sama Miss Universe. Jadi selalu ngikutin, terus habis itu pernah diajak salah satu brand minuman, boleh nyebut nggak sih? UC 1000. Oke, siapa tahu nanti type in ke sini ya. Jadi UC 1000 itu ngajak project sama Kak Ivan Hartanto, itu make upin Pia Wursbach. Itu benar-benar kayak berapa hari setelah Pia Wursbach dinobatkan, diajak foto, langsung itu sampai sekarang. Terus juga akhirnya ikut juga di Putri Indonesia, dan ternyata ketika saya menjalani kesibukan dengan Putri Indonesia dan beberapa pageant lain kayak wow, ternyata impact-nya tuh bukan cuman kayak, oh kita bikin anak ini cantik gitu, tapi kita bikin SDM Indonesia, terus juga standarisasi wanita Indonesia itu makin naik lagi. Sekarang dibuktikan dengan mendapatkan crown, standar wanita Indonesia itu udah tinggi banget sekarang, udah layak disetarakan dengan wanita-wanita di dunia. Dan buktinya sekarang makeup artist juga yang ngetop-ngetop wanita. Kalau dulu kan banyak cowok ya, sekarang bener. Iya. Sekarang wanita semuanya banyak banget mereka bikin. Dulu tuh makeup artist cowok cuman yang cewek 2, gue, Budia, ya kan? Sekarang tiba-tiba semua perempuan. Terus apa sih tantangannya bah makeupin Miss Universe sama Hollywood Star? Tantangannya Hollywood Star siapa aja yang pernah lo pegang ya? Bibi Rexha, terus juga Bibi Rexha. Beberapa artis Marvel juga hampir itu, terus juga America's Next Top Model, Asia's Next Top Model, Indonesia Next Top Model gitu Kak. Terus tantangannya sendiri itu pastinya sebenarnya gini, kalau kita make upin orang tuh saya selalu nyebut paling susah tuh bukan teknik make upnya itu kan muka ya gitu-gitu aja, mau bule segala macam itu beda warna kulit aja. Kan? Ngadepinnya yang susah, gimana bikin moodnya bagus, makanya saya selalu nanya zodiaknya apa gitu. Apanya? Oh iya, dia nih ahli zodiak guys. Pasti dia akan tanya zodiaknya apa. Karena dari sana itu kita bisa memahami caranya bikin Libra happy gimana, Aquarius kan Nagita happy gimana, Raisa, terus juga Gemini kayak juga Gemini kan? Saya Gemini, Raisa Gemini, terus juga Cancer. Kalau Cancer itu kan tinggal di lose dikit gitu udah happy. Terus juga kalau Leo nanti Bun mau buka ahli zodiak bersama Bu Balvia. Gitu ya, tapi Bang Bubah tuh menurut aku salah satu makeup artist yang bisa bikin mood klien tuh jadi happy, jadi pede. Itu tuh maksud gue skill yang gak gampang. Gue pun kadang-kadang juga kayak gue gimana cara buat handle perasaan gue, gimana caranya gue juga buat orang happy. Tapi fun fact-nya itu Kak, kalau misal sakit atau ketusuk apa itu kan menjerit ya. Kalau Kak Marlen pernah nginjek apa namanya? Catokan. Itu bisa aku berpura-pura kayak sakit. Gitu. Gue nginjek catokan. Oh ingat aja sih? Kan cerita Kak Marlen selalu cerita, aku nginjek catokan tadi, cuma mau marah gimana. Jadi aku jangan senyum. Nginjek catokan best. Terus siapa artis yang selalu repeat order ke Bubah? Banyak banget sih. Kalau dia semuanya sih selalu repeat order ya, Bah? Iya, alhamdulillah. Walaupun nggak setiap hari gitu, tapi selalu jadi kayak saudara sama mereka, kayak jadi teman ngabdi banget. Cinta Laura. Cinta Laura, Raisa. Kita tukeran ya. Dulu saya Nagita, sekarang Nagitanya ke dia, bener. Raisanya ke saya. Iya. Dulu dia pegang dulu pegang Nagita, kangen make up yuk. Jangan Gi. rebutan. Tapi kita kan terus terang ya, nggak injek-injekan di belakang tuh. Enggak, kita selalu open. Itu yang membuat kita makin dekat ya Kak. Nggak misalnya kayak gini, kayak Bah, cariin dong artis siapa lagi dong yang mau makeup sama gue, terus lo cariin ya kan. Kak, nih si Cinta Laura nih mau makeup sama kakak deh ya kan. Prilly, waktu itu lo kasih buat gue gitu. Jadi kita nih makeup artis nih bukan yang saling, ya kalau kita ya gitu, bukan saling menginjak, bukan saling menjatuhkan, tapi ya kita benar saling support. Mensupport, karena gini Kak, kalau kita mau ngebanggain negara kita Indonesia itu nggak bisa kita sendiri, kita harus bergandeng tangan dengan semua teman-teman seprofesi, bahkan di bidang profesi lain, dan kita bersama-sama punya tujuan yang bagus tuh baru bisa tuh ngembangin Indonesia. Betul, tuh guys, jadi jangan pada injek-injekan. Nggak boleh injek-injekan. Tuh jangan. Nah kalau artis yang akhirnya nggak mau kamu make upin lagi ada nggak? Nggak ada, semuanya mau, semuanya apapun itu, klien pun itu saya selalu syukurin. Aman ya? Enggak, beneran. Emang kakak dengernya siapa? Enggak ada. Kalau Bubah kalau sama klien sih aku nggak pernah denger ya. Ya kan, selalu dia... Pernah ngesel wedding dulu? Hah? Ngesel wedding dulu. Oh iya? Bener-bener. Awalnya juga pernah tukar-tukaran kita. Oh, iya. Gara-gara itu Raisa nikah kan. Akhirnya kayak, Mbak boleh tolongin gak kamu make upin? Gitu ya kan? Iya. Tapi kan bertanggung jawab. Iya, tapi habis itu minggu depannya saya make upin Yaya, yang make upin Kak Marlen juga akhirnya. Iya, kita Aduh, minta maaf ya sekarang buka-bukaan di sini.
Kan? Pengakuan dosa. Pengakuan Coba dosa. pengantinnya kalau mau saya make upin deh 3 kali gratis, please. Biar baikan. Udah lewat bah kawinannya. Nggak apa-apa ya, walaupun kayak 8 tahun yang lalu nggak apa-apa. Kayak itu rasa bersalah sampai sekarang masih diingat. Ya itu makanya gue sampai sekarang jarang banget tuh kayak gitu ya. Tapi itu bukan karena exposure sih, tapi lebih kayak kan tiap hari dikasih rezeki sama Yaya ya. Kasih ini lebih kayak pengen dong gitu. Oh iya ya, iya bener gila Iya. gue ingatannya tajam banget juga loh. Iya. Iya udah tuh gue yang make upin akhirnya tukeran beneran. Kakak nggak bisa make upin orang, Iya, di iya. akad saya make upin Alexandra Asma Usman. Subrata. Alexandra Usman. Terus abis itu pengantin saya nggak bisa, Kamalen yang make upin. Iya ya gitu. Parah lu bah, nggak bisa lu bah, di cancel bah, digituin sama Kamalen. Ya kan gantian kak. Kan kita terus terang ya kalau ngomong ya. Kita masuk dalam segmen Komedo, komentar dong. Jadi kita bakal bacain komentar-komentar netizen yang sempet ada di video dan konten lo. Serem. Oh, oke yang ini. Pengantin cowoknya manglingi banget. Oh iya jadi ini Bubah, aku make upin si Alia, kamu make upin si Torik ya. Yes. Kak Malen ingat. Lupa tadi sebenarnya ngobrol, barusan dia lupa dong. Soalnya konsen banget. Kamarin. Tapi iya karena Sanewan. Oh nih, pengantin cowoknya, komennya adalah pengantin cowoknya manglingi banget. Tuh, komentar orangnya gitu. Emang cowok harus manglingi bah? Mungkin gini kak, balik lagi ya, harus tampil bersinar. Saya tuh biasanya kalau lagi make up itu selain kita harus benar-benar kayak nyatu banget sama produknya, kita juga harus selalu berdoa. Makanya betul. Saya baca doa loh, bukan iya, doa-doa iya. yang jawen ya, doa-doa yang sholawat gitu-gitu. Tapi memang iya, kalau kita bisa, kalau lagi make upin bride tuh benar harus berdoa supaya dilancarkan semuanya. Soalnya ada aja kan kadang-kadang halangannya kan. Saya biasanya baca Bismillah 111 kali, terus berapa bacaan-bacaan lagi. Ada ini nggak? Ada pernah ini mistis nggak kalau lo pas lagi make upin bride? Pernah, di belakang bride-nya itu ada sosok hijau gitu berdiri, itu 2 kali. Keluarga besar di Indonesia. Itu, tapi in the good way ya, kayak itu ngasih ininya, itu kerasa. Dan dulu kecilnya kan saya suka bisa ngelihat. Tapi itu beneran ada banget loh ya? Ada. Kejadian gitu ya, aku juga tadinya kan nggak percaya ya. Pernah juga tuh. Tapi saya juga percaya loh, ini paes segala macam, ditiup segala macam. Kayaknya kita ngerasa makeup kita biasa aja, tapi itu bersinar banget. Bersinar di sini manglingin ya buat saya ya. Iya betul. Terus sekarang aku kepo sama isi dari pouch seorang Bubah Alfian. Maaf ya tadi naik Gojek jadi bawanya kecil. Ini tadi disuruh bawa katanya, jadi turun dari mobil bawa sedikit. Ini pouch saya emang selalu saya bawa kemana-mana. Terus kalau misal lagi ke luar negeri, saya biasanya juga bawa ini. Oh kalau Bubah mah orangnya simple banget ya kan? Enggak kak sebenarnya, cuman kalau di luar negeri saya beradaptasi kan Gemini. Tetap zodiak. Adaptif banget. Zodiak bersama Bubah Alfian. Nah Kamalen tuh Libra. Kalau Libra itu masuk ke ruangan biasanya langsung benar-benar bikin suasana itu langsung adem, langsung cair. Terus juga banyak orang Libra tuh yang pintar-pintar Teh Ocha, Prilly. Kamalen sukses-sukses kan di dunia ini. Amin. Oke. Ini dia kak, tas saya. Ini harus ada selalu ini. Kebawa dari zaman COVID ya. Terus perfume, biar wangi. Oh tetep beb. Tapi seasonal ya kak, karena ini lagi dikasih ini di endorse jadi ada ininya. Terus juga ini ada eyeshadow, ada blush on sama highlighter, foundation. Oh ya ini kemarin super viral banget ini. Ini nge-support Jember Fashion Carnival. Kenapa Jember itu bisa nyampe ke 2 juta penonton wisatawan dan penonton, 120 miliar sehari perputaran uang di Jember. Dan di kota-kota lain tuh kita nggak tahu berapa, karena habis dari Jember ke beberapa kota lain itu tidak lain adalah support dari Paragon, brand barunya yaitu OMG. Thank you banget. Nggak pernah menuntut saya harus gimana. Dan kemarin fun fact-nya adalah demi Allah saya nggak di endorse untuk Maxim, sumpah. Tapi itu viral karena munculnya cuma berapa detik saya giniin, tak. Ini saya pakai. Oh ya gue sempat lihat itu di berita tiba-tiba viral gara-gara lu cuma pakai foundation yang seharga berapa gitu kan? 20.000 katanya kak. 20.000? Iya. Sumpah itu benar-benar kayak, itu beneran 20.000 gitu. Karena saya kan emang selalu mensupport di tas makeup saya itu banyak lokal produk internasional juga. Tapi hebatnya sekarang lokal produk ya, Mbak ya. Bagus. Gila, luar biasa. Kita dari Bubah dari tahun berapa makeup? 2006 belajar makeup. Belajar ya kalau jadi makeup artist yang ke Jakarta. Gila dulu lokal cuman ada dua atau tiga kan ya? Iya. Ya kan, Marta Tilar, Mustika Marta ya kan? Iya, Mustika Ratu.
Dan sekarang happy banget karena sekarang produk lokal udah bisa disandingkan dengan High produk-produk brand. di luar sana di dunia, dan saya berharap banget nanti industrinya tuh makin besar. That's Amin. why saya tuh selalu punya visi dan misi untuk membuat seluruh UMKM dan juga industri beauty di Indonesia tuh makin melejit, Kak. Karena kenapa? Kalau kita itu makin sukses negaranya, lapangan pekerjaan makin banyak juga. Terus juga selain itu aku mau ngomong apa lupa ya barusan. Terus gini, Kak, lokal produk itu sekarang benar-benar ketika saya bawa kemana itu benar-benar kayak orang-orang tuh ngeliat, wow, ini ya, itu loh barang Indonesia ya. Saatnya sekarang orang berkata, aku pengen makeup, produk makeup dari Indonesia. Wow, itu produk makeup Indonesia. Aku pengen di makeupin makeup artis Indonesia. Aku pengen orang-orang di luar sana bangga sama SDM kita, kualitas produk kita, terus sumber alam kita yang bisa dijadikan makeup dan segala macam. Itu harus loh, Kak. Tapi Buah pengen nggak punya brand one day? Enggak. Oh, Banyak jadi nawarin dari dulu. Kenapa? Karena kalau misal saya punya brand sendiri, orang kan beranggapan, oh ya udah, Bubah udah buy gitu. Yang masih bisa, yang saya salut itu Tasya Farasya. Tapi kalau saya masih bisa terima brand lain dia ya. Iya. Kalau saya sendiri pengen sebenarnya punya uang banyak ya, Kak, agar bisa punya, mau ini nggak usah nyari sponsor, udah tinggal tak gitu kan. Tapi saya juga mikir kalau saya punya brand sendiri, walaupun dari dulu banyak yang ini, cuman saya akan merusak hubungan saya sama brand-brand di sini. Jadi kalau menurut saya pengen mensupport semuanya. Contohnya sekarang kayak OMG nih, nge-support Jember Fashion Carnival tuh happy banget. Ini kemarin juga sunscreen-nya, Kak. Jadi anak-anak zaman di Jember itu nggak ada yang tahu sunscreen. Mereka make up dari subuh, selesai jam 7 malam nggak sunscreenan. Sekarang udah disupport sunscreen semuanya, kulitnya jadi lebih aman, lebih bagus. Lipstiknya juga segala macam. Ini bukan tentang ini juga ya. Ini ada moisturizer dari brand luar juga. Ini juga. Terus ini juga produk baru kemarin yang ngebawa L'Oreal yang ngebawa saya dari ke Cannes Film Festival ke Paris Fashion Week juga. Happy banget sekarang, Kak. Dulu mau beli MAC aja susah ya, Kak. Iya. Dulu suka lewat di Plaza Senayan tahun berapa itu. Ya Allah, pengen punya bedaknya dulu ini. Dulu high brand gitu. di Indonesia paling cuma apa sih? YSL juga masih jarang. YSL, MAC, ya kan? Make Forever gitu. Ya Allah. Sekarang Terus, udah banyak. Terus ini, Kak, moisturizer, Charlotte Tilbury, dulu ininya Tom Ford, ini OMG yang kemarin support. Happy OMG banget. yang viral. Viral 20.000. Kemarin make upin siapa aja bah di Bali pas kawinan Luna? Make upin Maxim, terus juga saudara-saudaranya Kak Luna. Terus pembagian kan, saya kebagian yang di ini buat Kak Luna pre-wed, tapi alhamdulillah itu ada di mana-mana, di segala macam billboard di yang Zap. Zap di Indonesia. Boleh sebut brand nggak sih? Gak apa-apa dong. Oke. Zap nanti ini ya ke Malen Beauty Lounge. Terus juga ini banyak nih, ini lipstick dari L'Oreal juga. Lip gloss ini belum masuk Indonesia. Ini OMG lipstick MAC, terus juga ini moisturizernya super kece banget. Terus nanti akan ada, aku dapat bocoran nih. OMG itu mau ngeluarin beberapa produk lagi. Sebenarnya pengen sih punya tuh kan brand kayak Patrick Ta tuh makeup artist tapi punya brand sendiri. Pengen banget, cuman ya udahlah saya mau bantu semua brand. Jadi biar ini. Ini apa ini ya? Emang sukanya itu. Ini, Kak, ini masih banyak lagi produknya, ada tisunya juga. Maaf ya, ke bawah. Nah, yang paling nggak bisa saya ini tuh adalah eyeliner. Eyeliner tuh tapi kalau zaman sekarang itu saya suka dibikin ini, ngeblend dikit, berantakan dikit gitu. Kalau kemarin kan masih bikin yang rapi gitu. Kalau sekarang kita harus bikin trennya beda. Kita nggak ngikutin tren deh, Kak. Kita bikin tren. Iya. Terus ceritain dong kemarin gimana waktu pas Luna sama Maxim ngajak lo jadi salah satu part of big day-nya mereka. Ini belum pernah diomongin di mana-mana, tapi sebenarnya di tanggal opening Cannes Film Festival itu harusnya yang jalan di red carpet adalah Kak Luna Maya, Raline Shah, sama Urvasi Rautela. Itu yang saya make upin 3 orang ini. Sebenarnya Raline ada halangan, dia mendapatkan sesuatu yang besar banget. Terus juga Urvasi juga nggak jadi kemarin. Terus satu lagi itu Kak Luna itu tiba-tiba gini, saya kan belajar acting sama Kak Luna juga, terus juga diajak ke rumah Kak Luna, sama Kak Luna, Bubi ke rumah dong, gitu ngobrol-ngobrol, terus habis itu dikasih tahu, aku mau kewong jadi nggak jadi ke Cannes katanya Kak Luna, harusnya Kak Luna yang itu yang opening di Cannes Film Festival. Cannes itu pas bulan? Mei kemarin, tanggal 10 Mei. Tanggal 13 Mei openingnya. Terlalu deket sama weddingnya si Luna. Weddingnya Kak Luna. Terus Kak Luna tapi juga habis wedding kan ke ini juga Kak, ke Roma. Iya. Cuman ke Eropa.
emang Kak Luna itu the best ya. Eh, mau syuting film, jadi nggak sempat ke Cannes juga, jadi balik akhirnya. Semoga tahun depan lah Kak Luna bisa ke sana. Dan semoga banyak insan-insan entertainment Indonesia yang bisa berjalan di red carpet Cannes. Dan juga saya happy banget ada Gigi juga tuh, Gigi juga kemarin. Kemarin masih Gigi, iya tapi Gigi sama Arafi ya. Tapi kemarin saya juga di Indonesian Night juga. Dan semoga keberadaan semua selebriti-selebriti di Indonesia yang datang ke Cannes Film Festival itu disupport. Karena ketika ada selebriti dan perwakilan Indonesia yang berdiri di panggung dunia, dan ketika mereka bersinar, kita juga akan bersinar. That's why kita harus mensupport siapapun yang kesana, apalagi bawa nama Indonesia. Betul. Kemarin akhirnya Buba make upnya siapa di sana? Cinta Laura? Cinta Laura, harusnya Kak Luna, Ralin, Urvasi. Kemarin ada Astagil juga, terus ada beberapa selebriti juga dari London. Terus ya paling yang dari hati, benar-benar kayak super dekat dan selalu bawa saya ke sana tuh Cinta Laura sih. Sedekat apa sih Buba sama Cinta? Ding 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 ding. Cinta tuh gini Kak, saya ketawa, saya senyum segala macam. Cinta tuh bisa tahu, are you okay gitu. Padahal saya pun selalu berusaha kan nunjukin happy gitu. Itu langsung kalau udah digituin tuh nggak bisa nahan. Dia lebih tahu perasaan saya dari dia sendiri. Aku sempat tahu tuh dulu Cinta sempat lah Buba sempat ada masalah apa. Cinta tuh jadi garda terdepannya Buba ya kan? Membela Buba. Terus waktu Covid kan nggak punya pendapatannya Kak. Kakak tahu sendiri saya nggak terlalu banyak tabungan gitu. Dapat ini, hilang buat ini gitu. Itu makan dapatnya dari Cinta sama mamanya Cinta. Jadi setiap minggu tuh dikirimin duit. Terus juga kan harus bayar karyawan-karyawan ya. Walaupun kemarin tuh saya nggak PHK atau apa. Kurangin dikit ya guys, kan kita udah nggak kerja gitu-gitu. Terus hemat-hemat ya di rumah gitu-gitu. Terus Cinta yang bantu. Cinta bantu sama mamanya. Terus kemana-mana itu selalu dibawa sama Cinta. Walaupun sekarang Cinta suka sibuk. Kan dulu kan sempat kan nongkrong bareng sore-sore, Bubi di mana gitu-gitu. Nongkrong ini segala macam. Terus juga banyak belajar tentang hidup sama Cinta, gimana caranya lebih kuat, gimana caranya nggak dimanfaatin orang, bla 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 segala macam. Saya nggak ngerasa pernah dimanfaatin orang atau apa, cuman Cinta bener-bener kayak gini loh, harus gini hidup, harus gini. Sama kayak Kamalen gitu. Teh Ocha. Love Cinta. Berarti banget ya Cinta ya buat Buba berarti. Sangat. Ibaratnya kalau Cinta minta ginjal saya atau apapun saya kasih. Love Cinta. Terus guys, tadi balik ke Luna sama Maxim. Waktu itu sempat dengar-dengar nih gue di pergosipan Buba tuh ada andilnya emangnya untuk di dalam hubungan mereka. Jodoh-jodohin. Enggak, kalau jodohin itu lebih ke siapa ya? Bunda Maya ya? Gigi. Nagita. Enggak, kalau saya udah nikah aja suka gitu. Oh, akhirnya terjadi. Alhamdulillah terjadi. Dapat masjid deh Buba sama Gigi. Hah? Dapat masjid kan kalau kayak gitu. gitu. Oh gitu. Oh, tawan aku loh. Waktunya ini Kak, login. Besti di rumah pasti juga banyak yang penasaran. Nggak lengkap kalau guest star kesini nggak memberikan tips and tricks dan hacks. Nah, kalau Buba apa sih signature-nya? Signature-nya pasti di mata. Cuman karena saya lihat tadi Kamalen udah matanya udah jadi, saya sediain lipstick di sini. Ada 2 lipstick, ini yang warna pink, terus juga warna agak bold dikit, terus ini ada lip oil. Oh, lip oil. Oke. Silakan dipraktekkan ke muka saya, Buba. Oke. Jeng jeng jeng. Jeng. Anyway pas yang aku ke Thailand aja yang sama kamu kan itu kan, gue di make upin. Buba please make upin gue. Isinya ngerumpi di kamar-kamar lain. Mata lu udah heles belum? Mata lu udah heles belum? Minus Kak sama silinder. Nah, di bagian tengahnya tuh biasanya diginiin. Di bagian ininya ditekan, terus kalian itu harus belajar kayak ini pacaran sama Pisces. Jadi jangan terlalu digenggam, tapi kuasain arahnya kemana. Sat. Nah gitu. Betul langsung listriknya pakai zodiak guys. Kayak zodiak dong. Terus habis itu kasih lip oil sedikit. Biar lebih menyonyok.
Begitu Kamalen. Tapi sebenarnya di sini juga ada nih hack lagi di sini. Ya Allah. Kades party nggak sih Kak? Enggak. Aku besok wedding jam 3 pagi. Sekalian nggak tidur. Kalau saya kan biasanya kalau ada acara. Kalau Bubah gila banget, dia bisa nggak tidur kalau aku nggak bisa. Makanya kalau Bubah nggak tidur, aku cerewet. Bubah tidur, ayo. Bisa dia nulis kayak aku belum tidur 2 hari. Coba gimana tuh? 3 hari. Kalau 3 hari itu Kamalen masih ada komen. Gila, Bah. Kemarin ketemu Han Sohee di Cannes, terus dia itu makeupnya udah emang kulitnya bagus ya. Terus ini hidungnya sampai sini ada kayak gini. Apa sih blush on? Gue gak kayak Lenong kan, Bah? Enggak dong, ini pakai lipstick karena lokal produk itu super bagus banget. Nah, begini Kamalen, terus juga Apalagi, oh deh. sumpah kalau ini ya, aku tuh lagi di make upin orang gitu, lagi syuting. Make up artinya berantakan, aku rapiin. Iya, Bubah tuh gitu orangnya. Kalau aku kan ada cuek kan, kayak ya udah bukan kerjaan gue, ya udah. Kalau Bubah tuh benar-benar. Dan Bubah tuh itu ya kita ya sekali lagi namanya makeup artist sama makeup artist tuh saling mensupport. Dulu tuh dia cerewet banget soal foto aku. Kamalen boleh nggak rada munduran dikit fotonya, ya kan? Akhirnya sekarang gue praktekin. Terus boleh nggak diedit dikit? Karena menurut aku pun nggak munafik. Aku selalu ngedit. Kamalen tuh nggak ngedit, makanya aslinya tuh sebenarnya lebih bagus daripada di foto. Kalau di foto kan kadang-kadang suka ini ya. Dan sekarang zaman sekarang lagi kalau kita mau bertahan dengan tren yang sekarang pakai apa? Inilah aku sampai gini. Kekhawatiran saya ini kalau misal nanti orangnya ngelihat aslinya nggak sekayak gitu gimana gitu. Itu menurut aku juga teman-teman makeup artist ngeditnya ya, jangan segitunya, lebih jujur sama diri sendiri, akhirnya nggak bikin orang kitanya sendiri tuh insecure. Itu kena mental kita masing-masing loh sebenarnya kayak gitu. Kalau aku juga aku ngedit tapi lebih kayak ngurusin dikit ininya, dialusin dikit lah, kadang dari kamera tuh nggak kadang ada bercak-bercaknya gitu ya kayak. Tapi Bubah tuh juga jago foto menurut aku dia, ya kan? Bisa memilih angle perempuan. Betul, bukan begitu? Karena laki-laki lebih mengerti perempuan. Iya, bener. Kalau aku cuma cekrek udah ya kan. Terus aku satu angle lagi, lampunya dari atas lagi. Iya, cerewet banget. Terus kayak pakai otomatis gitu nggak lentek. Terus kayak soal caption gitu, Kak, kemarin boleh nggak captionnya agak panjangan dikit? Ya pokoknya gitulah, kita berdua tuh saling mengingatkan satu sama lain, saling support. Pengantinnya aja nggak di tag, nggak ada peres-peres tuh. Hari ini make up ini nggak, baju ini gitu gitu. Kayak gini, misalnya gini, Bubah wedding, ya kan gitu, Bubah akad nikah. Iya gitu doang, sumpah. Padahal dia Libra loh. Harusnya kan penuh cinta, penuh kata-kata gitu. Karena aku ini straightforward. Kayaknya moon rising-nya Kamalen itu Leo atau ini deh, Scorpio deh. Ada deh, aku pernah dicekin deh, lupa tuh dia. Aries. Apa namanya? Greng gitu. Apa namanya itu? Ganas. Yang duluan ya ganas. Aries tuh galak. Makanya suami kita banget ya. Suami gue kan Aries. Oh iya. Iya. Oh tetap ngomongin zodiak. Gue jadi ngomongin zodiak bukan makeup. Oke. Terus apa? Terus apa lagi Kak? Oke, terima kasih buat Bubah Alfian yang udah main ke Marlen Beauty Lounge. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi semua bestie-bestie di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yay. Bye bestie. Bye bestie. Thank you. Thank you.